Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Rina menurunkan koper besarnya di depan gerbang besi berkarat. Plang kayu di atasnya bertuliskan, "Kos Melati," dengan cat yang mulai mengelupas. Ia mendongak, memperhatikan bangunan 2 lantai yang tampak lebih suram dari foto yang dikirimkan pemiliknya. Tak ada yang aneh, hanya saja suasananya terasa berat. Sunyi. Rina, mahasiswi semester 3 yang baru saja pindah dari kampung halamannya di Jawa Tengah, menarik napas dalam. Ini adalah awal baru baginya, meninggalkan rumah demi mengejar impian kuliah di kota besar. Tak ada pilihan lain, kos ini adalah satu-satunya yang sesuai dengan anggarannya. Pintu pagar terbuka dengan suara berderit tajam. Dari dalam, seorang perempuan berusia sekitar 40-an muncul. Wajahnya kaku, matanya tajam namun lelah. "Kamu Rina, ya?" Suaranya datar. "Saya Bu Rahayu, ibu kos di sini." "Masuk, nanti kehujanan lagi." Rina mengangguk sopan dan menarik kopernya melewati halaman yang dipenuhi pot tanaman layu. Bangunan kos ini terdiri dari 8 kamar dengan koridor panjang yang mengarah ke dapur dan kamar mandi bersama. Sebagian lampu di lorong temaram, berkedip lemah seakan kelelahan bertahan. Di ruang tengah, beberapa penghuni kos sedang duduk, memperhatikannya dengan tatapan penasaran. Seorang gadis berkacamata dengan rambut dikuncir kuda tersenyum ramah. "Halo, aku Rika, kamar nomor 3. Itu Tia dan Desi," katanya, menunjuk 2 gadis lain yang hanya mengangguk singkat. Tia, berambut pendek dan ekspresi malas, serta Desi, gadis bertubuh mungil dengan wajah pucat yang tampak enggan berbicara. "Hai, senang kenalan." Rina mencoba mencairkan suasana, meskipun hawa di tempat ini terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. "Kamarmu di ujung lorong, nomor 7, Bu Rahayu berkata, suaranya tanpa emosi. "Jangan lupa dikunci kalau malam." Ada sesuatu di cara bicara Bu Rahayu yang membuat bulu kuduk Rina meremang, tapi ia hanya mengangguk. Ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Saat ia berjalan menuju kamarnya, melewati lorong sempit dengan dinding yang penuh noda kehitaman, tiba-tiba ada suara langkah kecil berlari di belakangnya. Rina menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menjalar. Mungkin hanya sugesti. Tapi saat ia membuka pintu kamarnya, aroma anyir samar menyambutnya. Seperti bau besi. Dan di cermin buram di sudut kamar, samar-samar, ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ketakutan yang dialami Rina semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara bisikan itu semakin jelas, dan ketukan dari dalam lemari tidak lagi berhenti di 3 kali. Kini, ada suara cakaran di lantai dan dinding. Suatu malam, Rina mendengar suara pintu kamarnya berderit terbuka sendiri. Ia menahan napas, matanya terpaku ke arah pintu. Dalam cahaya temaram, ia melihat bayangan perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya remuk, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah sedang menggumamkan sesuatu. "Keluar dari sini sebelum terlambat!" Rina berteriak, membuat seluruh penghuni kos terbangun. Rika dan Tia langsung menghampirinya, sementara Desi tetap diam di sudut lorong, wajahnya pucat pasi. "Kamu juga melihatnya?" Rika bertanya, matanya dipenuhi ketakutan. Rina mengangguk, tubuhnya masih gemetar. "Itu Sari," ujar Rika. "Dia ingin memberitahu kita sesuatu."
Mereka bertiga kembali ke kamar Rina, kini lebih berhati-hati. Desi tetap di luar, enggan ikut masuk. Rika menyalakan lampu dan mengamati ruangan itu dengan cermat. Ia berjalan ke arah lemari dan membuka pintunya dengan perlahan. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tumpukan kain lusuh yang selama ini Rina kira milik penghuni sebelumnya ternyata menyembunyikan sesuatu di baliknya. Sebuah buku harian usang dengan halaman yang hampir sobek. Rika mengambilnya dan mulai membacanya dengan suara pelan. Namaku Sari. Aku tidak tahu apakah seseorang akan menemukan buku ini. Aku terjebak. Dia tidak membiarkanku pergi. Aku terus mendengar langkah-langkahnya di malam hari. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama. Jika kamu membaca ini, aku mohon, jangan biarkan dia menang. Rina merinding. Kata-kata dalam buku itu terasa begitu nyata, seolah-olah Sari menuliskannya tepat sebelum ia menghilang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip dan mati total. Ruangan itu kembali diselimuti kegelapan. Lalu, terdengar suara langkah dari lorong. Perlahan, semakin mendekat. Mereka bertiga saling berpegangan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu lebih keras dari sebelumnya. Napas mereka tercekat. Pintu kamar Rina mulai bergetar, seolah ada sesuatu di baliknya yang ingin masuk. Desi menjerit dari luar lorong. Bu Rahayu, buka pintunya. Langkah cepat terdengar mendekat, dan dalam sekejap, pintu kamar Rina terbuka. Bu Rahayu berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata yang penuh rahasia. Kalian menemukan buku itu, ya? Tanyanya dengan suara dingin. Rika menggenggam erat buku harian Sari. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Bu? Apa yang terjadi pada Sari? Bu Rahayu terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. Matanya menatap tajam ke arah Rina. Jika kalian benar-benar ingin tahu, katanya dengan nada yang hampir berbisik, jangan menyesal. Karena ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada arwah Sari di kos ini. Angin dingin berhembus melewati lorong, dan dari dalam kamar, lemari itu kembali berbunyi. Krek. Pintunya terbuka sedikit demi sedikit, meskipun tak ada yang menyentuhnya. Lalu, dari dalam kegelapan lemari, dua tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam mencengkeram tepian pintu. Dan suara itu kembali terdengar. Kalian, yang selanjutnya. Desi menangis histeris dan merapat ke dinding, sementara Tia semakin curiga. Desi, kamu tahu sesuatu, kan? Bentaknya. Desi terisak. Aku dulu pernah tinggal di sini. Aku tahu siapa Sari. Dia adalah kakakku. Semua terdiam. Rina menatap Desi, sementara Rika tampak shock. Kakakmu? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Rina. Karena aku tahu dia belum pergi. Dan aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Desi menoleh ke arah Bu Rahayu, yang wajahnya kini semakin pucat. Bu Rahayu mundur selangkah, sementara angin semakin kencang berhembus. Sari tidak akan membiarkan rahasia ini tersembunyi lebih lama lagi. Di kejauhan, suara tawa mengerikan menggema di lorong yang gelap. Bu Rahayu menelan ludah, wajahnya yang biasanya dingin kini tampak panik. Desi masih terisak, sementara Rina dan Rika mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Jangan bicara sembarangan, Desi, suara Bu Rahayu bergetar, tapi masih mencoba terdengar tegas. Aku tahu semuanya, Bu. Desi berteriak. Sari tidak hilang, dia dibunuh. Dan orang yang tahu semua ini adalah Ibu. Lorong yang dingin semakin mencekam. Angin berhembus tanpa sumber, membuat daun-daun kering di lantai bergeser pelan.
Suara bisikan samar terdengar dari arah lemari di kamar Rina, mengulang-ulang kata-kata yang sulit dipahami. Aku masih di sini, aku masih di sini. Tia yang sejak tadi dia mulai mendekat ke arah Desi. Jelaskan, Desi. Siapa yang membunuh kakakmu? Desi menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Dulu, Sari tinggal di kamar ini, nomor 7. Dia tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu. Dia ingin pergi dari kos ini, tapi seseorang tidak membiarkannya. Dan setelah malam itu, dia menghilang. Desi menatap Bu Rahayu dengan sorot penuh tuduhan. Rika menggenggam buku harian Sari lebih erat. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Kalau Ibu tahu sesuatu, sekarang saatnya berbicara. Bu Rahayu mundur selangkah, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam lemari. Bruk! Bruk! Lemari itu berguncang seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Pegangan pintunya bergetar, dan dari celah sempit di antara pintu yang sedikit terbuka, terlihat sesuatu yang membuat mereka semua menahan napas. Sepasang mata kosong. Lalu, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Sosok perempuan dengan wajah hancur dan baju berlumuran darah merangkak keluar dengan gerakan kaku. Mulutnya bergerak tanpa suara, dan tangannya yang penuh luka mengarah ke Bu Rahayu. Ibu, tahu segalanya? Suara Sari terdengar berbisik, lirih tapi menusuk hingga ke tulang. Bu Rahayu menjerit dan berlari ke belakang, tapi tubuhnya gemetar hebat. Pergi! Pergi! Aku tidak membunuhmu. Aku hanya... Sari bergerak lebih cepat, merangkak dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Bu Rahayu. Ibu membiarkan aku mati. Ibu menutupinya. Tiba-tiba, pintu kos terbanting terbuka. Angin kencang menerpa ruangan, membuat lampu berkedip-kedip liar. Bayangan Sari semakin jelas, kini berdiri dengan kepala sedikit miring, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang rusak. Desi berteriak histeris. Sari, cukup! Aku di sini! Aku merindukanmu. Hantu Sari terdiam, seolah mengenali suara adiknya. Dia menoleh perlahan ke arah Desi, matanya yang hitam kosong seakan menahan duka. Tapi kemudian, sorot matanya kembali tajam. Ibu harus membayar. Tiba-tiba, tubuh Bu Rahayu terangkat ke udara, kakinya mengayun panik di atas lantai. Dia berusaha meraih sesuatu, tapi udara di sekitarnya terasa berat, seakan ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Wajahnya memerah, dan dia mulai terbatuk-batuk. Ampun, ampun. Bu Rahayu berusaha berbicara, tapi suaranya hampir tak terdengar. Rina menoleh ke arah Desi. Kita harus hentikan ini. Jika Sari benar-benar kakakmu, dia pasti bisa mendengar permintaanmu. Desi berlari ke arah Sari, berlutut di depannya sambil menangis. Sari, kakak, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu ingin balas dendam. Tapi, kak, jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa pergi dengan tenang. Hantu Sari menatapnya, ekspresi wajahnya perlahan berubah. Tangannya yang sebelumnya terangkat untuk mencengkeram Bu Rahayu kini mulai menurun. Angin kencang di dalam kos tiba-tiba berhenti, dan tubuh Bu Rahayu terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk keras. Namun, sebelum Sari benar-benar menghilang, lemari bergetar kembali. Kali ini lebih kuat. Dari dalam lemari, suara tawa kecil yang menyeramkan terdengar. Desi dan yang lainnya terkejut. Sari. Tapi sosok yang muncul dari lemari kali ini berbeda. Sebuah bayangan hitam merangkak keluar, lebih besar, lebih mengerikan. Wajahnya kabur, hanya tampak senyum lebar yang penuh gigi tajam. Suara bisikan memenuhi ruangan,
Tapi kali ini bukan suara Sari. Dia, milikku, dia tetap di sini. Mereka semua mundur ketakutan. Rina berusaha menarik Desi, tapi tubuhnya membeku. Hantu Sari kini terlihat ketakutan, seolah dia juga baru menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih jahat di dalam kos ini. Desi, lari. Suara Sari terdengar lemah. Bayangan hitam itu meraih Sari dan menyeretnya kembali ke dalam lemari. Sari menjerit, tapi suaranya menghilang seiring dengan pintu lemari yang tertutup rapat. Kos itu bergetar, lampu padam seketika. Saat semuanya kembali sunyi, lemari itu tetap tertutup rapat, tetapi suara napas berat terdengar dari dalam. Rina menggenggam tangan Desi dengan erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara itu kembali. Aku masih di sini. Kali ini lebih berat, lebih dalam, lebih penuh kebencian. Dan lemari itu perlahan mulai terbuka kembali. Lemari itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menggema di dalam kamar. Desi dan yang lainnya mundur selangkah, napas mereka tertahan. Bau busuk menguar dari dalam, menusuk hidung mereka. Di dalam kegelapan, bayangan hitam yang sebelumnya menyeret Sari kini berdiri tegak, lebih besar dan lebih nyata. Mata kosongnya memancarkan kebencian yang dingin. Kalian tidak akan pergi. Suaranya dalam dan bergaung, seperti berasal dari dasar lorong neraka. Desi menggenggam tangan Rina erat. Kita harus lari sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Dinding-dinding mulai bergetar, dan suara langkah kaki menggema di seluruh kos. Seolah-olah ada puluhan orang berjalan tanpa terlihat, mengelilingi mereka. Cahaya lampu mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang bergerak sendiri di dinding. Tia menjerit saat sesuatu mencakar dinding di belakangnya. Ini bukan hanya tentang Sari. Ada sesuatu yang lebih jahat di sini. Rina menatap Desi dengan wajah ketakutan. Apa maksudmu? Bu Rahayu yang masih terduduk di lantai berusaha merangkak ke sudut ruangan. Matanya kosong, tubuhnya menggigil hebat. Aku tidak membunuh Sari. Tapi aku menutupi semuanya. Aku membiarkan roh itu tetap tinggal. Aku pikir selama aku tidak mengusiknya, dia tidak akan melukai orang lain. Desi menoleh dengan tatapan tajam. Apa maksud ibu? Katakan yang sebenarnya. Bu Rahayu terisak. Ada seseorang sebelum kalian yang lebih dulu menjadi korban. Dia tidak hanya mati, dia dikorbankan. Ruangan ini adalah tempat semua itu terjadi. Seketika, lemari bergetar lebih kuat. Dari celahnya, muncul tangan-tangan hitam panjang yang bergerak seperti tentakel, merangkak keluar dengan kecepatan mengerikan. Salah satu tangan mencengkeram kaki Rika dan menyeretnya ke lantai. Tolong! Tolong aku! Rika meronta, mencakar lantai dengan panik. Desi dan Rina menarik tangan Rika sekuat tenaga, tetapi kekuatan dari dalam lemari terlalu besar. Wajah Rika memucat saat suara berbisik memenuhi udara. Kamu milik kami. Tia menjerit histeris. Udara di dalam kamar semakin dingin hingga napas mereka berembun. Tubuh Rika semakin tertarik ke dalam, tetapi sebelum ia benar-benar terseret, suara familiar terdengar. Jangan sentuh adikku. Dari dalam lemari, sosok Sari muncul kembali, kali ini lebih kuat. Wajahnya yang rusak kini memancarkan cahaya samar. Dia berdiri menghadang bayangan hitam itu, menatapnya dengan kebencian. Kamu sudah mengambil nyawaku, tapi kamu tidak akan mengambil mereka. Bayangan itu meraung, mengeluarkan suara memilukan yang membuat kaca-kaca jendela bergetar. Dengan gerakan cepat, ia menyerang Sari, tapi kali ini Sari melawan.
Tangan kurusnya mencengkeram leher makhluk itu, dan tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Desi menangis. "Sari, jangan!" Sari menoleh, wajahnya berubah sedih. "Aku harus melindungimu, Desi. Aku tidak bisa membiarkanmu bernasib sama sepertiku." Tiba-tiba, tubuh Sari dan bayangan hitam itu mulai menyatu. Mereka berdua berputar dalam pusaran gelap yang terbentuk di tengah ruangan. Suara jeritan memenuhi udara, dan angin bertiup semakin kencang. Rina menjerit, "Kita harus keluar dari sini." Tia mencoba membuka pintu, tapi tetap terkunci. "Tidak bisa. Kita terjebak." Dinding-dinding kamar mulai merekah, darah merembes dari celahnya. Jeritan kesakitan terdengar di seluruh ruangan. Desi menoleh dan melihat bayangan-bayangan samar di dalam retakan itu, wajah-wajah perempuan muda dengan ekspresi ketakutan, mata mereka memohon pertolongan. Mereka semua korban, bisik Rina dengan suara bergetar. Desi berlari ke arah Sari, mencoba menariknya keluar dari pusaran gelap itu. "Jangan tinggalkan aku lagi!" Sari tersenyum lemah. "Desi, jalani hidupmu, jangan biarkan kos ini mengambil lebih banyak nyawa." Dalam sekejap, cahaya terang menyilaukan memenuhi kamar. Pusaran itu menghilang, dan suara-suara aneh lenyap seketika. Desi jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Namun, ruangan itu tidak sepenuhnya tenang. Di sudut kamar, lemari yang sebelumnya berguncang kini tampak diam, tetapi bayangan hitam samar masih terlihat di dalamnya, seolah menunggu, mengamati. Bu Rahayu terisak. "Sudah selesai." Rina membantu Desi berdiri. "Kita harus keluar dari sini sebelum sesuatu terjadi lagi." Mereka berjalan ke arah pintu, yang kini terbuka dengan mudah. Saat mereka keluar, angin malam menerpa wajah mereka, membawa aroma segar hujan yang baru turun. Saat itu juga, lampu-lampu di kos yang sebelumnya mati kembali menyala. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan tempat itu, Desi menoleh sekali lagi ke arah kamar nomor 7. Dari dalam, terdengar suara samar. "Terima kasih, adikku." Desi tersenyum kecil. "Selamat jalan, Kak." Kos Melati nomor 7 kini tampak lebih tenang. Tapi apakah benar semuanya telah berakhir? Di dalam kamar, lemari itu kembali berderit pelan. Malam itu, Desi, Rina, Tia, dan Rika tidak langsung pergi dari kos. Tubuh mereka lelah, jiwa mereka terguncang, tetapi ada perasaan aneh yang menahan mereka. Seolah-olah sesuatu masih belum selesai. Mereka duduk di ruang tamu, diam dalam kebisuan, sementara Bu Rahayu tampak gelisah. "Aku ingin pergi dari sini, tapi..." Rina bergumam, memeluk dirinya sendiri. "Tapi apa?" Tia bertanya, suaranya masih gemetar. "Aku merasa ini belum berakhir. Kos ini masih menyimpan sesuatu." Seolah menegaskan ucapannya, angin dingin berembus dari lorong. Pintu kamar nomor 7 yang sebelumnya tertutup rapat kini sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk kembali. "Kita tidak boleh ke sana lagi!" Rika berseru panik, menggenggam lengan Desi. Desi menatap pintu itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang berbisik di benaknya. Suara Sari? Ataukah sesuatu yang lain? Ia tak bisa memastikan. Tapi perasaan kuat mendorongnya bangkit. "Aku harus tahu," ucapnya pelan. "Kalau ini benar-benar selesai atau belum." Tanpa menunggu persetujuan lainnya, Desi melangkah mendekati pintu kamar 7. Rina menggigit bibir, lalu menyusul. Dengan enggan, Tia dan Rika juga mengikuti. Bu Rahayu tetap di ruang tamu, tubuhnya membeku ketakutan. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, sesuatu terasa berbeda. Suasananya lebih hening dari sebelumnya,
tapi udara tetap dingin dan lembab. Lemari itu masih berdiri di sudut ruangan, tertutup rapat. Namun, noda darah samar di dinding masih tersisa, seolah waktu tak bisa menghapusnya. "Kenapa kita kembali ke sini?" bisik Rika, tubuhnya bergetar. Desi menatap lemari itu. "Karena ini belum selesai." Dengan tangan gemetar, ia meraih pegangan lemari dan menariknya terbuka. Namun, kali ini, tidak ada tangan hitam yang mencuat. Tidak ada suara jeritan. Hanya kegelapan kosong yang menatap balik. Mungkin memang sudah berakhir," kata Tia dengan suara lirih. Tiba-tiba, jendela kamar bergetar keras. Angin dingin menyapu ruangan, menerbangkan kertas-kertas dan benda-benda kecil. Dari dalam lemari, muncul bayangan kabur. Bukan Sari, bukan sosok hitam yang sebelumnya mereka lihat. Ini berbeda. Bayangan itu berbentuk perempuan dengan wajah hancur, pakaiannya robek berlumuran darah. Matanya yang kosong menatap tajam ke arah mereka. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Bu Rahayu yang berdiri gemetar di ambang pintu. "Kamu!" Suara makhluk itu serak dan penuh kebencian. "Kamu yang membiarkan ini terjadi." Bu Rahayu terhuyung mundur. Aku tidak. Aku hanya..." "Bohong!" Suara itu bergemuruh, dan tiba-tiba tubuh Bu Rahayu terangkat ke udara, mencengkeram lehernya sendiri seolah dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. "Bu Rahayu!" Desi dan yang lainnya berteriak serempak. Dengan susah payah, Desi berlari ke arah Bu Rahayu dan menarik tangannya, mencoba melepaskan cengkeraman gaib itu. Rina dan Tia ikut membantu, sementara Rika berlari keluar mencari sesuatu, apapun yang bisa membantu. Namun, bayangan itu semakin marah. "Kamu yang membiarkan kami mati. Kamu menutup mata. Kamu tidak berusaha menyelamatkan kami." Saat itu, dari luar, Rika kembali sambil membawa cermin kecil yang ia temukan di meja ruang tamu. "Desi, gunakan ini," serunya. Desi dengan cepat menangkap cermin itu dan mengarahkannya ke bayangan. Saat cahaya dari lampu menerpa cermin, pantulan bayangan itu tampak jelas. Wajahnya berubah, kini ada lebih banyak wajah perempuan di belakangnya. Mereka semua korban yang pernah hilang dari kos ini. Bayangan itu meraung kesakitan, tubuhnya menggeliat, seolah tertarik ke dalam cermin. Dengan suara gemuruh, ia tersedot ke dalam pantulan cermin, menghilang bersama suara jeritannya. Tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Bu Rahayu jatuh terduduk di lantai, terengah-engah. Desi dan yang lain pun tak bisa berkata-kata. "Apa, sudah selesai?" Rina bertanya dengan napas tersengal. Desi menatap cermin di tangannya. Permukaannya kini gelap, seperti tidak lagi memantulkan cahaya. Namun, di sudutnya, samar-samar, terlihat bayangan mata yang mengintip. Tidak, ini belum berakhir. Malam semakin larut, tetapi tak seorang pun dari mereka bisa tidur. Kejadian di kamar nomor 7 meninggalkan jejak ketakutan yang tak bisa dihapus begitu saja. Cermin yang sebelumnya digunakan untuk mengusir bayangan itu kini disimpan di ruang tamu, tertutup kain putih. Tetapi Desi tahu sesuatu masih bersembunyi di dalamnya. Bu Rahayu duduk di kursi dengan tatapan kosong. Ia terlihat lebih tua dari sebelumnya, wajahnya dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Setelah beberapa saat hening, Desi tak bisa lagi menahan pertanyaannya. "Ibu harus memberitahu kami semuanya," katanya dengan suara tegas. "Siapa sebenarnya perempuan dalam bayangan itu? Kenapa dia mengutuk tempat ini?" Bu Rahayu terdiam, tangannya gemetar. "Aku tidak membunuh mereka. Tapi aku tahu apa yang terjadi, dan aku memilih untuk diam." Rina menatapnya tajam. "Siapa yang melakukannya? Siapa pembunuhnya?" Bu Rahayu menutup matanya,
seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang. Pemilik lama kos ini, Pak Hendro. Ia tinggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Orang-orang hanya tahu dia sebagai seorang duda, tapi tidak ada yang tahu betapa mengerikannya dia. Tia menggigit bibirnya. Apa yang dia lakukan? Dia, seorang kolektor, suara Bu Rahayu bergetar. Kolektor jiwa. Hening menyergap ruangan. Angin malam bertiup lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa bisikan-bisikan halus dari masa lalu yang belum terselesaikan. Dia membunuh perempuan-perempuan muda yang tinggal di sini, lanjut Bu Rahayu dengan suara hampir berbisik. Dan dia menyembunyikan tubuh mereka di dalam dinding, di bawah lantai, di lemari kamar nomor 7. Tapi itu belum cukup baginya. Dia bukan hanya seorang pembunuh, dia seorang penyembah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa kita pahami. Desi merasakan bulu kuduknya berdiri. Jadi, semua arwah yang kita lihat adalah korban-korbannya. Bu Rahayu mengangguk. Dan hantu yang muncul tadi, mungkin dia adalah korban pertama, atau yang paling menderita. Mereka semua terjebak di sini, menunggu seseorang untuk membebaskan mereka. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Angin dingin kembali bertiup, kali ini lebih kuat, seolah membawa kehadiran yang lebih pekat dari sebelumnya. Dari dalam cermin yang tertutup kain, terdengar suara ketukan pelan. Desi menelan ludah. Dia belum pergi. Tanpa aba-aba, kain yang menutupi cermin terlempar ke lantai. Pantulan dalam cermin tidak menunjukkan ruangan mereka, melainkan sesuatu yang lain, sebuah tempat gelap penuh bayangan. Dan di dalamnya, Pak Hendro berdiri dengan senyum bengis, matanya kosong namun penuh dengan rasa haus yang tak terpuaskan. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Suaranya terdengar dalam dan mengancam. Sekarang, kalian tidak bisa lari. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat. Retakan mulai muncul di permukaannya, dan dari dalamnya, tangan-tangan hitam merayap keluar. Mereka bergerak dengan cepat, mencengkeram udara, mencari sesuatu untuk ditarik ke dalam kegelapan. Lari, teriak Rika. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, salah satu tangan mencengkeram pergelangan kaki Bu Rahayu dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tolong! Tolong aku, jerit Bu Rahayu, matanya penuh ketakutan. Desi dan Rina mencoba menariknya kembali, tetapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuh Bu Rahayu terseret masuk ke dalam cermin. Jeritannya menggema sebelum akhirnya menghilang dalam keheningan. Cermin itu kini sepenuhnya retak, tetapi dari dalamnya, mata Pak Hendro masih mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Satu jiwa sudah kuambil, tapi aku masih lapar. Seketika, seluruh kos bergetar. Suara-suara aneh terdengar dari dalam dinding. Jeritan perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban Pak Hendro bergema di setiap sudut ruangan. Bayangan hitam mulai muncul dari lantai, mengelilingi mereka. Desi menggenggam tangan Rina dengan erat. Kita harus menghancurkan cermin itu. Rina mengangguk. Kalau ini memang portal ke dunia mereka, kita harus menutupnya sekarang. Tia mengambil vas bunga dari meja dan mengayunkannya ke arah cermin. Tetapi benda itu hanya memantul tanpa efek. Tidak bisa, serunya panik. Desi berpikir keras. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa mengusirnya. Saat itu, Rika mengingat sesuatu. Sari, dia mencoba melindungi kita. Mungkin dia tahu caranya? Namun, sebelum mereka bisa mencari tahu lebih jauh, lantai di bawah mereka mulai retak, dan bayangan Pak Hendro semakin membesar, siap menelan mereka hidup-hidup. Lantai kos terus bergetar, suara jeritan dari dinding semakin memekakkan telinga. Pak Hendro masih berdiri di dalam cermin, matanya yang kosong penuh kebencian mengawasi mereka, sementara tangan-tangan hitam semakin banyak merayap keluar,
berusaha mencengkeram tubuh mereka. "Kita harus cari Sari," teriak Rika. "Dia pasti tahu cara menghentikan ini." Desi menggigit bibirnya. "Tapi di mana? Sari sudah menghilang sejak tadi." Tiba-tiba, dari lorong gelap yang mengarah ke kamar nomor 7, terdengar suara langkah kaki pelan. Semakin lama semakin dekat. Sosok Sari muncul dari kegelapan, wajahnya pucat, matanya kosong namun penuh kesedihan. "Aku tahu bagaimana menghentikannya," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Mereka semua menatapnya dengan penuh harap. "Bagaimana?" tanya Rina, napasnya masih tersengal ketakutan. Sari menatap cermin yang hampir hancur itu. "Kalian harus menemukan benda yang dulu digunakan Pak Hendro untuk mengikat jiwa-jiwa ini. Benda itu ada di rumah ini. Jika dihancurkan, arwah-arwah yang terperangkap akan bebas, termasuk aku." Desi menelan ludah. "Benda apa itu?" Sari menoleh ke sudut ruangan. "Kotak hitam. Aku pernah melihatnya disimpan di bawah lantai kamar nomor 7. Tanpa membuang waktu, mereka semua berlari ke kamar nomor 7. Suasana kamar itu kini lebih suram dari sebelumnya. Udara dingin menusuk, dan dinding seolah berdenyut seperti makhluk hidup. Mereka segera mencari-cari di lantai, mengetuk-ngetuk papan kayu untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. "Di sini," seru Rika, menunjuk sebuah papan lantai yang terdengar lebih hampa dibandingkan lainnya. Mereka bergegas mengangkat papan itu. Benar saja, di bawahnya terdapat sebuah kotak hitam berukiran simbol aneh. Saat Desi menyentuhnya, udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. "Hancurkan! Cepat!" Sari berteriak. Desi mengangkat kotak itu dan membantingnya ke lantai sekuat tenaga. Kotak itu hanya sedikit retak. "Gunakan ini!" Rina menyodorkan sebuah batu bata yang ia temukan di sudut ruangan. Desi mengambil batu itu dan memukul kotak dengan sekuat tenaga. Retakan semakin melebar, dan dari dalam kotak terdengar suara jeritan menyayat hati. Tangan-tangan hitam dari dalam cermin mulai bergetar, melemah. Pak Hendro di dalam cermin mulai berteriak marah. "Jangan! Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan!" Desi mengabaikannya dan menghantam kotak itu sekali lagi. Dengan suara keras, kotak itu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang langsung menghilang ke udara. Suara jeritan dari dinding dan lantai kos pun berhenti. Cermin di ruang tamu mulai bergetar hebat. Pak Hendro mengulurkan tangannya, mencoba mencengkeram mereka, tetapi tubuhnya mulai memudar. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa pergi. Aku..." Dengan suara keras, cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan. Pak Hendro menghilang dalam kilatan cahaya hitam yang menyilaukan. Kos Melati mendadak sunyi. Terlalu sunyi. Sari berdiri di tengah ruangan, tubuhnya perlahan menjadi transparan. Ia menatap mereka semua dengan senyum tipis, meskipun air mata menggenang di matanya. "Terima kasih, kalian telah membebaskan kami." "Apa yang akan terjadi padamu?" tanya Rina dengan suara parau. Sari menatap ke atas, ke arah langit-langit yang kini terlihat lebih terang. "Aku akhirnya bisa pergi dari sini. Tapi kalian harus segera keluar. Tempat ini tidak akan bertahan lama." Lantai mulai bergetar lagi, tetapi kali ini bukan karena kekuatan jahat. Bangunan kos mulai runtuh, seolah-olah keberadaan Pak Hendro selama ini yang membuatnya tetap berdiri. "Cepat keluar!" teriak Desi. Mereka semua berlari keluar dari kos, berusaha secepat mungkin mencapai pintu depan. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di luar, suara gemuruh keras terdengar di belakang mereka. Kos Melati nomor 7 runtuh dalam sekejap,
meninggalkan hanya puing-puing dan debu. Tidak ada yang tersisa dari bangunan itu. Desi menatap reruntuhan dengan perasaan campur aduk. Semua sudah berakhir. Tetapi bekas luka dari malam itu akan selalu ada dalam ingatannya. Malam itu begitu sunyi. Setelah kos runtuh, hanya ada angin yang berdesir membawa debu dan kenangan buruk dari bangunan yang telah lama menjadi rumah bagi teror. Desi, Rina, dan Rika berdiri memandangi puing-puing itu dengan perasaan bercampur aduk. Kita berhasil. Rika bertanya lirih, suaranya masih bergetar karena adrenalin yang belum surut. Desi mengangguk pelan. Sepertinya, tapi aku masih merasa ada yang janggal. Rina menoleh, matanya masih menyapu sisa-sisa bangunan yang kini hanya berupa tumpukan batu bata dan kayu. Kita harus pergi dari sini. Polisi mungkin akan datang setelah mendengar suara runtuhnya bangunan ini. Mereka bertiga berbalik, hendak meninggalkan tempat itu, ketika tiba-tiba angin kencang bertiup, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara Sari. Pergilah dan jangan kembali. Mereka saling pandang dengan wajah tegang, sebelum akhirnya berjalan menjauh dari tempat itu tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang kos Melati nomor 7 yang ambruk tanpa alasan yang jelas tersebar luas. Media memberitakan bahwa bangunan itu diduga mengalami kerusakan struktural akibat usia tua. Tidak ada yang membahas hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tidak ada yang menyebutkan nama Pak Hendro atau arwah-arwah yang terperangkap. Seolah-olah semuanya telah terhapus begitu saja. Namun, bagi Desi, Rina, dan Rika, kejadian itu tidak akan pernah terlupakan. Mereka bertiga memutuskan untuk tidak membicarakan peristiwa itu lagi. Desi pindah ke kos baru yang lebih ramai dan modern, berusaha mengalihkan pikirannya dari bayang-bayang masa lalu. Rika kembali fokus pada kuliahnya, meskipun sesekali masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Sementara Rina, yang paling jarang bicara setelah kejadian itu, memilih untuk menyendiri lebih sering. Suatu malam, Desi duduk di kamarnya yang baru, menatap ponselnya dengan perasaan gelisah. Ia membuka galeri fotonya dan menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah foto lama, diambil beberapa bulan lalu saat ia pertama kali tinggal di kos Melati. Saat itu mereka berfoto bertiga di depan cermin besar ruang tamu. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Di ujung foto, samar-samar, terlihat sosok wanita berambut panjang, tersenyum sendu ke arah mereka. Sari. Desi menjatuhkan ponselnya dengan tangan gemetar. Lalu, dalam keheningan malam, terdengar suara bisikan yang familiar di telinganya. Terima kasih. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Gelap.